Oke, berikutnya robot terbang lagi, robot terbang yang dimensi lain. Ya, bisakah kita meniru burung dan serangga atau benda-benda terbang yang lainnya? Binatang-binatang ini kan ciptaan Tuhan yang sudah bisa terbang dengan bagus. Apakah sekarang sudah saatnya kita bisa meniru mereka? Ya, itu sebenarnya ada mata pelajaran khusus namanya mimikri. Ya, mimikri itu dalam bahasa Inggris meniru-niru. Jadi kalau Anda ada belajar online, misalkan ada mata kuliah mimikri, jadi dia meniru makhluk hidup untuk bisa digunakan secara robotik. Ya. Oke, kita lihat sudah sampai mana kemajuan flying robot sekarang. Ya, jadi kalau Anda nanti belajar, sudah banyak bukunya tuh, Flying Insect, Bio-Inspire, Flying Robot, ya, Autonomous Flying Robots. Ini adalah robot-robot yang dikembangkan, bukan hanya drone, ya, untuk bisa terbang secara otonomous dan terbang mirip dengan makhluk hidupnya. Ya. Nah, salah satunya ini kita contoh dari Vesto. Jadi Vesto itu sebenarnya dulu adalah perusahaan pneumatik. Ya, sekarang sudah berubah ke perusahaan aktuator yang bisa menangani beberapa macam jenis robot. Oke, kita lihat sekarang sudah bisa apa saja. Vesto membuat beberapa benda terbang yang meniru makhluk hidup. Anda pikirkan kira-kira aplikasinya buat apa saja di Indonesia, ya? Ini yang dulu selalu dimimpikan oleh manusia, bisa membuat sesuatu bisa terbang seperti burung. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Anda. Apa yang paling susahnya untuk bisa ditiru oleh Anda di situ? Indonesia bikin seperti ini, apa susahnya gitu? Kira-kira yang mana yang paling susah? Kalau menurut saya, Pak, memperkirakan sayapnya itu, Pak, kan cara terbangnya itu, Pak. Nah, kalau saya kasih satu buat Mas Doni, saya belikan misalkan di luar negeri ya, terus saya kasih ke Mas Doni untuk ditiru lah, dibuat ulang. Mana yang susahnya tuh, Mas? Memperkirakan tepakan sayapnya itu, Pak. Oh, gimana cara tebakan sayapnya gitu? Iya, siap, Pak. Oke. Siap. Jadi harus Pak. belajar apa tuh, Mas? Ya, silakan. Kalau menurut saya kembali lagi, Pak, ke sumber daya manusianya, kemudian sistem yang digunakan, Pak. Jikalaupun memang sudah ada replikanya atau contoh untuk kita tiru, tetapi di bidang IoT yang seperti Bapak bilang tadi belum kita kuasai juga sangat repot, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Oke, jadi Anda harus mengambil mata kuliah apa? IoT tadi, Pak. Jadi kan ini juga membutuhkan suatu sistem-sistem tuh, Pak. Jadi kita selain mempelajari tentang strukturnya juga perlu mempelajari sistemnya, Pak. Oke. Siap, Jadi Pak. ya, baik. Jadi nanti kan Anda belajar aerodinamik ya.
Ya, tanya nanti sama guru aerodinamiknya, Pak, selain aerodinamika pesawat, bisa nggak belajar aerodinamika burung? Gitu. Karena kan harus Anda tahu tuh kapan mengembangkannya. Flight dynamic, nanti Anda belajar flight dynamic. Tanya mungkin sama gurunya, kan belum tahu siapa gurunya. Tanya, Pak, flight dynamic burung seperti apa, Pak? Karena mungkin yang akan dipelajari flight dynamic pesawat. Itu ya, pasti berbeda dinamika terbangnya. Pada saat Anda belajar tentang material, tanya juga, ini materialnya terbuat dari apa ya? Kira-kira material baru yang ringan kuat itu yang bisa di-print 3D apa, Pak? Karena kalau nanti Anda udah pasti banyak di pasaran, sekarang sudah mulai banyaknya di pasaran made in China, gitu ya. Nah, kalau fisiknya ditiru mudah kan? Tapi otaknya, programmingnya di dalam menirunya gimana? Ya Anda harus bikin program sendiri. Sehingga algoritma programming Anda harus ngerti. Ya, sensornya apa saja, Pak? Ini bisa ada sensor GPS nggak? Ada sensor kecepatan nggak? Ada sensor sudut serang nggak? Ada sensor jarak nggak? Nah, jadi jumlah sensornya ada apa aja. Jadi lebih ke software oriented dan elektronika ya, Anda harus ngerti juga, bukan harus ngerti tentang teknik bagaimana nyolder, bukan, tapi bagaimana memprogram microprosesor ya sesuai dengan algoritma yang Anda tentukan. Anda bisa kerjasama sama orang elektro kalau soal programming, tapi mereka kan tidak tahu algoritmanya harus apa. Itu harus orang teknik dirgantara ya yang ngerti bagaimana cara burung itu bekerja. Ya, kita lihat lagi. If you've ever flown a drone, you know how great it feels. You pull the levers and suddenly you're flying your own tiny plane. It's exciting. This is Metafly. And flying it is exciting on a completely different level. Like on a scale of 1 to 10, it's level 11 exciting, maybe even 12. Metafly has wings that enable it to fly just like winged animals do, so it can maneuver just like winged animals do. Technically, it's not a drone. It's an ornithopter. But really, it's more than that. It's a Metafly. Metafly flies using a unique method called biomimetics, denoting synthetic methods that mimic natural processes. You know how a bird flies into your house and can navigate around everything without hitting anything? Metafly can do that, because it mimics the natural movement of the bird with its synthetic wings. See what we did there? That's science explaining awesomeness. Metafly flies just like in nature. It can take turns, fly slow or fast, and can maneuver around anything. It can also glide and be controlled to glide left and right. With those abilities, Metafly is one of the few... Blockchain. It's the slightly mysterious techno-wizardry behind cryptocurrencies you may have. RC flying objects that can actually fly in small spaces. Here it is flying in an office. Here it is flying in a house. Here it is flying in an even smaller house. Outdoors, Metafly can enjoy its full speed. By changing the direction of its tail, Metafly can fly faster when its tail is down or more controllable when it's up. Due to its 2-channel remote control that allows for further range, no interference, and maximum control, you can fly Metafly super fast towards those dense trees and then maneuver between them like only a Metafly can. Now that's even level 13 exciting. Ini udah banyak, akan murah, yang ini berkeliaran banyak ya. Nah pertanyaannya, bisa digunakan buat apa di Indonesia seperti ini? Metafly. Siap, bisa buat pertahanan juga, Pak. Oke, buat pertahanan bisa ya. Ya, Anda bawa hulu ledak udah bisa bahaya itu, bisa jadi teroris Anda. Ditangkap sama polisi. Nah, Siap sama intelijen juga, Bapak. Nah, oke. Jadi Anda juga bisa ini digunakan buat intelligence. Oke, yang lainnya buat komersial? Ada nggak? Ada yang punya ide? Kira-kira jadi apa nih, Pak ya? Jadi bisnis apa nih? Siap mengantarkan surat, Pak, sama seperti burung merpati. Wah, boleh juga tuh mengantarkan sesuatu buat kekasih ya. Coba dong Anda bikin kayak gini. Kan kalau beli murah nih, ya, 250.000 juga udah dapat dengan controllernya. Tapi yang susah itu cari bisnis model aplikasi yang kira-kira ini bisa bermanfaat, ya. Karena teknologinya sudah banyak dan Anda bisa belajar. Sebenarnya ada S2 khusus belajar tentang benda terbang serangga.
Ya, jadi full tuh master degree Anda bisa bikin. Artinya setelah selesai master degree Anda bisa bikin. Lama-lama Anda lewat YouTube juga udah bisa bikin ya. Tapi teknologinya ya, yang dipelajari kembali lagi kalau ingin mengembangkan sendiri, kedepannya harus mengerti tentang teknologi aerodigital lah, aeroelektronikanya ya. Itu harus dikuatkan. Sehingga nantinya kedepannya bisa punya segala macam kayak Festo. Ya, tinggal beli aja aktuatornya, beli aja komponen-komponennya, tapi yang memprogramming ya tetap harus Anda. Oh, and don't worry. Ya, kita lihat benda lainnya, pepatong atau bahasa Indonesianya apa lah ya. Cantik juga terbangnya. Look, man, I just want my sales back. Nobody's buying nothing these days. How do I fuck? Ya, jadi ada itu, ada kupu-kupu. Ada yang tahu gunanya kamera ini buat apa? Kenapa di ruangan ini banyak kamera? Ngeliatin apa kameranya? Siap mungkin kepakan dari setiap kepakan setiap detik dari sayapnya, Pak. Dan Oke. memantau Heeh. gerakan dari capung yang bergerak. Ya, jadi intinya untuk pengganti GPS ya, lihat autonomous flying with indoor GPS ya. Artinya ini dari titik-titik yang dilihat dari kamera bisa tahu itu sebenarnya bendanya sedang di mana. Jadi dia bisa navigasi di ruangan ya. Indoor GPS. Jadi dengan kamera. Nanti Anda juga belajar di mata kuliah navigasi nanti bagaimana menentukan titik koordinat sebuah benda dari kamera. Ya. Itu penting buat di indoor navigasi. Kelelawar. Ah, ini kelelawar. Anda yang mau bikin kelelawar? Ya, jadi Festo itu adalah perusahaan pneumatik tadi alat-alat penggerak. Nah, sekarang banyak digunakan buat tadi drone-drone serangga.
makes flying design so innovative. It's made of a single shielded propeller and 4 control vanes for stability. It has the same size and weight of a soccer ball. It's packed with sensor, a powerful onboard computer, fly remotely, or run on the onboard computer. It runs Linux and supports the popular computer vision library OpenCV. You can make fly autonomously detect and react to emergencies, like tracking someone or something in the room. Fly is really amazing because it's in the air, but it doesn't seem mechanical. When I saw the fly the first time flying, I was really impressed about the simplicity of the construction. It's so amazing simple. And if it comes too close, you can just push it away. Ya, ini drone desainnya yang bagus karena tidak merasa berbahaya dan mudah ya terbangkan. Nah, ini manfaatnya akan banyak sekali. Jadi Anda coba sekarang mulai pikirkanlah bagaimana memanfaatkan teknologi robot terbang seperti ini yang Anda temukan aplikasinya, manfaatnya di Indonesia. Akan banyak sekali. Ya, yang itu dibutuhkan cara pandang Anda yang baru.